Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Putri Paransa. Saya dari kelas S1A. Saya akan mempresentasikan terkait materi-materi yang telah diberikan dosen mata kuliah Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar. Materi pertama yaitu Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar. Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan integrasi dari dua lainnya, yaitu ilmu sosial yang juga merupakan ilmu sosiologi dan ilmu budaya dasar yang merupakan cabang dari ilmu sosial. Ilmu sosial dan ilmu budaya dasar itu mempelajari tentang individu, masyarakat, keluarga, dan interaksi sosial. Individu terdapat dimensi fisik dan psikis yang mempelajari tentang sikap, perubahan, dan emosi. Fisik adalah potensi lahiria yang mengatur gerakan anggota badan, emosi, dan lain-lain. Sedangkan psikis adalah potensi batinia yang mengatur inteligasi, emosi, dan lain-lain. Potensi lahiria dan batinia menjadi naluria. Lalu potensi naluria yang menurut ahli ilmu jiwa James 30 macam, Thorndike 40 macam, ahli lain 9 macam, dan 60 macam. Mari mengenal individu. Yang pertama, pendekatan naluria. Yang kedua, pendekatan dari segi fisik. Yang ketiga, pendekatan dari segi psikis. Masuk pada segi tahap perkembangan biologis atau fisik manusia. Menurut pendapat ahli Aristoteles ada 3 tahap. Tahap pertama 0 sampai 7 tahun yaitu masa bermain atau masa kecil. Tahap kedua yaitu 7 sampai 14 tahun, masa anak remaja atau masa anak sekolah rendah. Tahap ketiga yaitu 14 sampai 21 tahun, masa remaja atau masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Menurut pendapat ahli yang kedua yaitu Scratchman, tahap pertama 0 sampai 3 tahun, fulung periode 1, anak kelihatan pendek dan gemuk. Tahap kedua 3 sampai 7 tahun, striking periode 1, anak kelihatan langsing. Tahap ketiga 7 sampai 13 tahun, fulung periode 2, anak kelihatan langsing dan gemuk kembali. Tahap 4 13 sampai 20 tahun, striking periode 2, anak kelihatan langsing. Kita masuk pada pendapat ahli yang terakhir yaitu Sigmund Freud. Tahap pertama yaitu 0 sampai 1 tahun, fase oral 1, mulut merupakan pokok aktivitas dinamik. Yang kedua, tahap kedua yaitu 3 sampai 5 tahun, fase anak, dorongan dan tekanan terpusat pada pembuangan. Tahap ketiga yaitu 5 sampai 12 atau 13 tahun, fase laten impuls cenderung untuk ada dalam menyerap. Tahap 4, 12 atau 13 tahun sampai 20 tahun, fase pubertas impuls menonjol kembali. Kita masuk pada faktor-faktor penunjang kehidupan manusia. Yang pertama, sandang pangan papan, yaitu perubahan lingkungan atau bisa dikatakan dengan hasil budaya. Yang kedua, interaksi dengan lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan terhadap manusia. Yang ketiga, perbedaan ketahanan fisik masyarakat pegunungan, pedesaan, dan perkotaan. Setelah selesai dengan segi fisik, itu kita masuk pada segi psikis. Segi fisikis ada tingkah laku dan perbuatan individu, refleksi psikis, dan fungsi psikis. Fungsi psikis sangat berpengaruh terhadap gerak dan tingkah laku fisik. Tingkah laku dan perbuatan individu merupakan refleksi psikisnya, sedangkan tingkah laku fisik dan perbuatan individu berpengaruh pada fungsi psikis. Lalu masuk di tenaga kejiwaan berupa cipta, rasa, dan karsa.
Cipta merupakan kemampuan yang dapat menciptakan sesuatu dan memecahkan persoalan-persoalan dengan mencari jalan tepat untuk suatu kegiatan. Sedangkan rasa ialah meliputi kemampuan memberi sifat pada kegiatan berupa keharusan, kesenangan, ketidaksenangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rasa erat dengan jasmania. Lalu yang terakhir, karsa ialah meliputi kemampuan yang merupakan sumber dorongan atau kekuatan dari suatu kegiatan, berupa keinginan, hasrat, dan kemauan. Keluarga dapat dibentuk melalui persekutuan-persekutuan individu karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Masuk pada pengaruh keluarga terhadap anggota-anggotanya. Yang pertama, faktor yang berpengaruh terhadap keluarga. Kedua, status sosial ekonomi keluarga. Ketiga, faktor keutuhan keluarga. Keempat, sikap dan kebiasaan orang tua. Yang kelima, kepatuhan setiap anggota terhadap norma yang diterapkan dalam keluarga. Lalu perkawinan sebagai elemen pembentukan keluarga. Lalu fungsi keluarga secara luas menurut William V. Osborne. Pertama, fungsi keluarga itu ialah fungsi pelindung, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi agama. Kita masuk di materi 1 yang paling terakhir ialah masyarakat. Manusia adalah makhluk masyarakat yang selalu hidup bersama dan berada di antara manusia lainnya. Lalu bentuk-bentuk masyarakat dari segi pengelompokannya ialah masyarakat paguyuban, masyarakat patembayan. Habis bentuk-bentuk kita masuk pada tingkatan masyarakat ditinjau dari akibat perubahan yang terjadi. Yang pertama ialah masyarakat tradisional dan yang kedua ialah masyarakat modern. Masuk pada materi 2 yaitu remaja pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Pertama itu pemuda dan identitas. Pemuda dan identitas yang merupakan pembinaan dan pengembangan generasi muda, yaitu pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berlandaskan landasan IDI yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, landasan strategis yaitu garis-garis besar haluan negara atau bisa disingkatkan menjadi GBHN. Yang keempat, landasan historis yaitu Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang terakhir ialah landasan normatif yaitu etika, tata nilai, dan tradisi luhur yang hidup dalam masyarakat. Adapun pengertian pokok pembinaan dan pengembangan generasi muda. Yang pertama, generasi muda sebagai subjek pembinaan dan pengembangan. Yang kedua, generasi muda sebagai objek pembinaan dan pengembangan. Kita masuk pada masalah dan potensi generasi muda. Adapun beberapa permasalahan generasi muda yaitu menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat. Yang kedua, kekurangan kepastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depan. Ketiga, belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal maupun non-formal. Yang keempat, kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan di kalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional. Yang kelima, kurangnya gizi yang menghambat perkembangan kecerdasan. Yang keenam, masih banyaknya perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Yang ketujuh, pergaulan bebas. Dan yang terakhir, penyalahgunaan narkotika. Selain permasalahan generasi muda, ada juga potensi generasi muda. Yang pertama, idealisme dan daya kritis. Yang kedua, dinamika dan kreatif. Ketiga, keberanian mengambil resiko.
keempat, optimis dan kegairahan semangat. Yang kelima, sikap kemandirian dan disiplin. Keenam, terdidik. Ketujuh, keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan. Yang kedelapan, patriotisme dan nasionalisme. Yang kesembilan, sikap kesatria. Dan yang kesepuluh, kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Setelah selesai dari pemuda dan identitas, kita masuk pada peranan pemuda dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan terbagi atas dua, yaitu formal dan non-formal. Dimulai dari pembaruan, lalu terjadinya pembangunan. Mahasiswa sebagai pelopor pembangunan. Pembaruan yaitu usaha untuk mengembangkan kepribadian, membuang yang buruk, dan memperkuat yang baik. Kita masuk itu pemuda dan perkembangan pendidikan, yaitu perkembangan penduduk bisa menghasilkan situasi kependudukan dan perekonomian yang menghasilkan generasi pembangunan yang lebih baik, atau perkembangan penduduk bisa juga menghasilkan generasi muda yang menghasilkan generasi pembangunan yang lebih baik. Generasi muda yang mencangkup lapangan kerja, pendidikan, dan pengkaderan. Masalah sosial di Indonesia yaitu mobilitas geografis dari penduduk. Bisa dikatakan urbanisasi ialah fenomena modernisasi, sebab urbanisasi merupakan bentuk perkembangan masyarakat. Adapun perubahan mata pencarian agris menjadi non-agris dan perubahan tingkah lainnya sehubungan dengan proses perkotaan. Kita masuk pada pembahasan terakhir di materi 2, yaitu pengalaman pribadi membentuk mental. Generasi ialah orang-orang sebaya dengan pengalaman waktu yang sama yang akan menciptakan arah hidup sejenis. Ini dia ditinjau dari segi biologis, kultural, dan sosial. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu tentang judul pemerintah, negara, dan warga negara dalam permasalahan demokrasi. Pemerintah ialah negara memiliki kekuasaan dengan dasar tujuan tertentu, bagaimana melaksanakan, oleh siapa, untuk apa kekuasaan itu, dan dibatasi norma apa. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Menurut pendapat ahli Aristoteles, manusia adalah zone politician. Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan atau berdampingan dengan manusia lainnya. Setelah pemerintah, kita masuk di negara dan warga negara. Syarat berdirinya negara ialah memiliki wilayah tertentu, adanya rakyat, dan adanya sistem pemerintahan. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam suatu negara. Setiap warga negara adalah penduduk dan tidak setiap penduduk adalah warga negara. Ada dua asas dalam menentukan warga negara. Yang pertama, asas ius soli, atau bisa dikatakan asas daerah kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Misalnya seseorang warga negara B karena dia dilahirkan di negara B tersebut. Kedua, asas ius sanguinus, atau bisa dikatakan asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari orang yang bersangkutan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.